Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu hubungan iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, pengertian iman. Iman menurut bahasa artinya percaya. Sedangkan menurut istilah artinya membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkan dengan tindakan. Nah, jadi di sini iman itu mempunyai 3 unsur, yaitu yang pertama kemantapan hati, yang kedua ucapan, dan yang ketiga pembuktian dengan tindakan. Nah, konsekuensi pernyataan beriman harus mampu menyatukan antara rasa, ucapan, sikap, dan tindakan atau perbuatan yang sesuai dengan kehendak iman. Nah, 6 perkara yang wajib diimani dan merupakan landasan pokok keimanan menurut ajaran Islam yang diterangkan dalam sebuah hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya, iman adalah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Nah, keenam perkara yang wajib diimani atau diyakini tersebut disebut dengan rukun iman. Kaum muslimin wajib percaya dan yakin dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua itu pengertian Islam. Menurut bahasa, Islam artinya keselamatan, perdamaian, dan penyerahan diri mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menurut istilah, melaksanakan suatu tindakan berupa persaksian bahwa tiada ilah atau tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, membayar zakat, melaksanakan haji dan puasa bulan Ramadan. Nah, hal itu mengacu pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari. Yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad utusan Allah, menegakkan salat, membayar zakat, melaksanakan haji dan puasa bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, kelima perkara yang wajib dikerjakan tersebut disebut dengan rukun Islam. Kaum muslimin yang sudah baligh wajib melaksanakan rukun Islam pada peribadatan siam atau puasa, zakat, dan haji ada aturan yang lebih detail. Nah, maka orang yang mengaku beragama Islam tetapi tidak menjalankan kelima perkara tersebut sama artinya dengan kebohongan. Kemudian yang ketiga itu ada pengertian ihsan. Nah, ihsan
menurut bahasa berbuat baik, sedangkan menurut istilah menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Apabila tidak dapat, maka berkeyakinan bahwa Allah Maha melihat. Nah, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, rawahul Bukhari. Yang artinya, ihsan adalah menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika tidak dapat demikian, sesungguhnya Allah melihat kamu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, secara lebih tegas lagi dapat dijelaskan bahwa ihsan yaitu menyembah Allah dengan sepenuh hati dan khusyuk. Nah, misalnya ketika melaksanakan sholat dengan khusyuk, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di hadapan kita. Jadi ketika kita sholat itu kita seolah-olah merasa yakin bahwa Allah sedang melihat kita, seperti itu. Atau Allah ada di hadapan kita, seperti itu ya. Nah, di sini ihsan itu dibagi menjadi dua. Ada ihsan kepada Allah, ada ihsan kepada manusia. Nah, ihsan kepada Allah telah dijelaskan di atas tadi dengan penekanan pada keyakinan selalu dalam pengawasan Allah dalam setiap melakukan peribadatan, serta berusaha meningkatkan amalan soleh dan meningkatkan mutu peribadatan untuk mempertebal atau memperkuat keimanan. Nah, itu ihsan kepada Allah. Kemudian ihsan kepada manusia, yaitu suatu sikap berusaha senantiasa berbuat baik kepada semua manusia sesuai ajaran Islam. Nah, seperti itu. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Nah, hubungannya adalah iman adalah bentuk keyakinan, sedangkan Islam sebagai bentuk ibadah. Nah, ihsan sebagai bentuk perbuatan baik kepada Allah maupun kepada sesama. Nah, itulah hubungan antara ketiga tersebut. Kemudian, perilaku yang sesuai dengan nilai akidah Islam. Yang pertama, beribadah hanya untuk mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan dengan ikhlas. Tidak disebut-sebut, dilakukan benar-benar ikhlas. Ikhlas mengharap ridho Allah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, melaksanakan peribadatan dengan sungguh-sungguh dan niat hanya mengharap ridho Allah. Nah, jadi apapun ibadah yang kita lakukan, apapun perbuatan baik yang kita lakukan, niatkan untuk ibadah dan hanya mengharap ridho Allah, seperti itu, bukan mengharap pujian dari manusia. Nah, yang ketiga, selalu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Jadi harus bertakwa, mengerjakan perintah Allah seperti sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, dan yang lainnya, perbuatan baik lainnya, dan meninggalkan atau menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, menjauhkan diri dari kesyirikan atau menyekutukan Allah atau menduakan Allah, itu tidak boleh. Nah, Allah itu Maha Esa, seperti itu ya. Kemudian selalu berusaha meningkatkan mutu peribadatan dan amal soleh sesuai dengan akidah Islam.
Jadi apapun yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan itu harus sesuai dengan akidah Islam, harus sesuai dengan syariat Islam. Oke, sekian dulu materi kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.